kita akan mengkonfigurasi di paket tracer ya, yang di 2.5.5 ini kita akan mengkonfigurasi initial switch setting. Jadi konfigurasi dasar switch. Nah, jadi di sini silahkan dicek perintahnya nanti kalau dibuka ya filenya. Ada bagiannya kita akan part 1 tuh memverifikasi default switch configuration, kemudian kita mengkonfigurasi sebuah basic switch configuration, membuat bannernya, kemudian simpan konfigurasi ke NVRAM, baru kemudian part 5-nya konfigurasi switch 2. Jadi ada switch 1, ada switch 2. Oke, yang part 1 verify default switch configuration ya. Step 1 katanya ya. Di sini kita bisa mengakses switch melalui perintah privilege exit mode ya. Nah, jadi di sini kita akan coba masuk ke di switch 1 ini. Nah, ini adalah perintahnya, di enter gitu kan. Nah, kemudian dia suruh ketik enter privilege exit mode. Jadi ini adalah user exit mode. Sekarang kita masuk ke privilege exit mode pakai enable gitu ya. Terus enter. Nah, kemudian kita akan melihat examine the current switch configuration. Nah, kita lihat seperti apa konfigurasi sekarang. Perintahnya apa? Show running config ya. Nah, show running config, enter. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kan dia nanya berapakah nih, how many phase Ethernet interface the switch have, berapa port Ethernet interface-nya. Oh, kita tahu di sini ada 24 ya. Nih, kalau kita cek di sini 24 ya, sampai 24. Kemudian how many gigabit Ethernet interface, ada 2 nih. Kemudian what is the rank VT lines-nya? VT lines-nya di sini 0 sampai 15 ya, 0 sampai 15 nih. Kemudian which command will display the current content in non volatile random access memory. Nah, komen apa? Biasanya komennya itu adalah show startup config nih ya. Show startup config. Nah, ini config is not present karena memang ini masih disimpan di dalam RAM ya, not NVRAM nih. Nah, yang kemudian ini jawabannya tadi, not present karena masih disimpan di dalam RAM, belum dalam NVRAM. Oke, kita lanjut ke yang ini, part 2, create basic switch configuration. Yang pertama itu memberikan nama dari switch ya. Nah, di sini perintahnya adalah sini tadi ya, kita buat dulu configure terminal ya. Configure terminal. Nah, itu berarti kita masuk ke global configuration mode. Kemudian kasih host name, misalnya nama switch-nya S1. Oke. Nah, setelah itu exit katanya untuk back reverse balik ke ini balik ke user privilege exit mode. Kemudian secure access to the console line. Jadi untuk mengamankan port konsol katanya kan di sini. Amankan akses konsol line ya. Gunakan passwordnya let main. Nah, jadi print itu kalau kita configure terminal itu kan. Kemudian line console 0. Line console 0. Kemudian passwordnya buat let main. Oke, kemudian perintahnya adalah login untuk prosesnya agar passwordnya bekerja. Terus exit ya. Nah, kalau dia balik ke exit lagi, dia balik ke privilege-nya. Oke, kemudian berikutnya step 3, verifikasi konsol akses secure. Nah, coba kita verify sekarang. Jadi kalau di sini kita exit, nah masuk line konsolnya itu dia minta password yang kita buat tadi, yaitu let main.
Nah, gitu ya. Oke. Kemudian masuk dia ke user exit mode-nya tadi ya. Kemudian misalnya untuk memberikan secure privilege mode access. Tadi kan baru user exit mode. Sekarang misalnya set the enable password to C1 S dollar C 0 ya, 0. Nah, ini ada untuk password untuk memproses untuk memprotek akses ke privilege modes. Jadi di sini bisa diikuti enable gitu kan. Kemudian configure terminal. Oke. Terus enter, lalu enable password, kemudian C1 tanda dolar, kemudian C0 ya. Enter, kemudian exit, dan nah, sudah aman dia itu ya. Udah jadi kalau misalnya kita verify, misalnya kita coba exit ya sebentar ya. Nah, ini masuk ke user password exit mode. Tadi passwordnya adalah let main. Nah, kemudian untuk enable di sini, enable menuju ke privilege exit mode. Tadi passwordnya yang C1 tanda dolar C0 ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, itu yang password line console 0 tadi dan privilege exit mode ya. Nah, kemudian kita cek show running config katanya di sini ya untuk verify configuration-nya. Nah, show running config. Nah, jadi ini kan kelihatan di sini ya. Show running config. Nah, di sini password kelihatan ya, passwordnya masih kelihatan let main di sini. Ini passwordnya tadi C1 SC0 juga masih kelihatan yang user exit mode dan privilege exit mode-nya masih kelihatan. Jadi karena dia katanya masih dalam bentuk plain text tadi kan. Nah, maka di sini untuk mengenkripsi password ya, untuk mengamankannya, configure encrypted password to secure access to privilege modes misalnya, maka bisa menggunakan perintah di sini ya. Kita kerjakan misalnya configure terminal. Oke, kemudian enable secret it's a secret ya. Kita ikuti aja tuh ya, terus exit. Nah, jadi enable secret itu untuk operate enable passwordnya nih ya. Nah, sekarang coba kita show lagi, show running config. Nah, jadi enable secret yang tadi C1S, C1 dolar, C0 tadi itu udah berubah dia ya. Nah, ini enable secret, it's a secret tadi ini yang muncul ya. Nah, yang ini. Oke, itu yang untuk the newer ini sebenarnya untuk menggantikan password yang tadi itu it's a secret ini, tapi dia dalam bentuk yang dia dienkripsi gitu ya. Nah, yang tadi kan tidak nih, dalam bentuk plain text dia. Nah, ini yang gunanya enable secret it's a secret tadi. Nah, kemudian untuk mengenkripsi enable and console password, nah itu bisa menggunakan service post encryption. Jadi ini tadi kan masih dalam bentuk plain text ya. Ini juga masih dalam bentuk plain text, masih kelihatan. Maka
Kalau mau di encrypt configure terminal, maka bisa menggunakan perintah service ini ya, service password encryption. Oke, kalau kita cek lagi show running config. Nah, jadi password tadi let main tadi udah encrypt juga di sini. Begitu juga yang C1 S-channel tadi ya. Nah, itu gunanya enable secret service password encryption ini. Oke, kemudian untuk konfigurasi message of the day atau banner mode day kan untuk memperingatkan siapa-siapa yang ingin akses ke sistem gitu kan. Nah, perintahnya juga sederhana, configure terminal, kemudian banner mode day, misalnya this is a secure system katanya kan, secure system, jadi authorize access only. Nah, gitu ya, tanda ini dan tanda tutup katanya ya, terus exit. Oke, itu yang banner mode D-nya. Kemudian save and verify configuration. Nanti perintahnya copy running config to startup config. Jadi ini yang gunanya disimpan ke startup itu karena yang running config ini dia masih disimpan dalam RAM. Jadi kalau seandainya di restart atau switch-nya mati, maka konfigurasi yang kita lakukan tadi buat banner mode D, buat password line console itu hilang. Maka jangan lupa copy running config to startup config ya, terus enter. Oke, nah itu yang gunanya copy running config startup config ya. Nah kemudian bagian duanya adalah mengkonfigurasi, ini completionnya baru 50 nih, jadi yang berikutnya berarti mengkonfigurasi switch 2 sini ya. Nah konfigurasi sama dengan yang tadi, berarti ikuti aja ya, masih ingat kan? Jadi di sini, nah ikuti ya, device name-nya cuma di sini S2, password untuk konsol nolnya let main, kemudian config enable Cisco, enable secret. Nah, ini sama semua kan, encrypt plain text-nya. Oke, kita konfigurasi di switch 2. Enable. Oke. Kemudian configure terminal, hostname-nya S2, switch 2 berarti. Kemudian line console 0-nya kita kasih password line console 0 ya. Passwordnya apa katanya? Let main. Oke. Kemudian setelah itu jangan lupa login untuk mengaktifkan passwordnya. Lalu untuk enable passwordnya ya. Nah, enable passwordnya. Enable password C yang ini ya. C1 $, C0. Nah, itu kan. Nah, baru kemudian enable extra secret tadi. Enable. Kita ikuti aja perintah yang tadi. Enable secret. It's a secret ya. Oke. Kemudian configure message login. Configure. Oh ini ya message berarti banner mode D tadi kan. Nah, jadi di sini bisa dibuat banner mode D. Nah, misalnya terserah kita nih teks isinya apa kan. Yang tadi kan
unauthorized access only, ya. Authorized access only. Itu pun bisa juga kan. Oke, tanda. Nah, kemudian encrypt tadi kan perintahnya service password encryption ya. Oke. Nah, itu perintahnya. Dan yang terakhir setelah itu di copy dia kan, copy save the configuration. Nah, jadi ngopinya di sini di prepare exit mode kan, copy running config startup config enter. Oke. Nah, ini selesai dia kan, completionnya 100%. Nah, di sini artinya kita berhasil mengkonfigurasi dasar-dasar dari mengkonfigurasi suite ya. Nah, oke. Itu contohnya.